Konnichiwa minasang, kali ini kita akan mempelajari atau membahas bentuk-bentuk perubahan dari T. Nah, yang pertama itu ada perubahan Te kudasai. Apa sih Te kudasai itu? Nah, Te kudasai itu adalah bunpo yang artinya tolong. Di perubahan ini ada 3 grup yang harus kita ketahui dulu ya minasang. Sebelum itu kita harus mempelajari huruf-huruf terakhir sebelum mas kata kerja yang ingin dirubah ke dalam bunpo ini. Nah, cara merubahnya kalau untuk grup 1 kita kan sudah tahu tentang ichiri yang kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada ichiri. Kalau ichiri itu dirubahnya ke bentuk ate ya minasang. Nah, ini ada contohnya, kita ambil dari huruf i. Contohnya kaimas. Nah, kaimas huruf i-nya itu sudah diganti dengan T ya minasang. Nah, di sini ada contohnya kaimas menjadi kate. Nah, kita tinggal menambahkan kudasai saja minasang menjadi kate kudasai yang artinya adalah tolong beli. Nah, kalau untuk mibini menjadi ende, terus tambahkan kudasai. Yomimas menjadi yonde kudasai yang artinya tolong baca. Kalau untuk ki itu dirubahnya ke ite, tambahkan kudasai. Kikimas menjadi kite kudasai, artinya tolong dengar. Tapi di huruf ki ini kita mempunyai pengecualian, yaitu ikimas yang artinya pergi, menjadi ite kudasai. Jadi ditekan ya minasang. Selanjutnya ada gi, berubah menjadi ide. Nah, di sini ada oyogimas yang artinya berenang, dirubah menjadi oyoide kudasai yang artinya tolong berenang. Yang terakhir ada shi menjadi shite kudasai. Contohnya hanashimas berbicara, dirubah menjadi hanashite kudasai, tolong berbicara. Lanjut ke perubahan grup 2. Kalau grup 2 itu sangat mudah, cukup hilangkan masnya diganti dengan te kudasai. Tapi di grup 2 ini hanya dikhususkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal e. Kayak contohnya itu ada tabemas, nemas, dan noboemas. Selain itu di grup 2 ini ada kata kerja yang spesial. Ada 13 kata kerja yang spesial. Contohnya itu ada okimas bangun tidur. Yang kedua ada abimas mandi. Yang ketiga tojimas menutup mata. Yang keempat karimas meminjam. Yang kelima ada orimas turun kendaraan. Yang keenam ada kimas memakai pakaian. Ketujuh dekimas bisa. 8 mimas melihat. 9 imas ada. 10 imas hidup. 11 ada ochimas jatuh. 12 tarimas cukup. Yang ke-13 terakhir nimas merebus sayuran. Nah, untuk kata kerja tadi yang sudah disebutkan, itu cara merubahnya cukup dihilangkan masnya, lalu ditambah dengan te kudasai. Selain kata kerja yang spesial yang sudah saya sebutkan, ada juga kata kerja yang hanya mempunyai satu huruf sebelum mas. Nah, contohnya di sini ada mimas melihat, dan dirubahnya cukup mudah. Tinggal dihilangkan masnya dan ditambahkan te kudasai. Mimas melihat, mite kudasai, artinya tolong lihat. Selanjutnya ada grup 3. Di golongan 3 hanya ada 2 kata kerja utama, yaitu simas melakukan dan kimas datang. Di grup 3 ini ada juga kata kerja yang tak beraturan, seperti kata kerja yang berdiri sendiri. Misalnya seperti benkyo shimas. Nah, kata benkyo kan sudah ada artinya kan, belajar. Nah, tinggal kita tambahkan shimas. Nah, itu bisa juga disebut seperti kata kerja yang gak beraturan atau bisa berdiri sendiri. Selain itu ada kata kerja, ada juga soji shimas yang artinya bersih-bersih. Dirubahnya kita tinggal menghilangkan shimasnya. Nah, shimasnya dirubah ke bentuk shite kudasai.
Selanjutnya ada perubahan tekara. Dalam bahasa Jepang adalah pola tata bahasa yang berarti setelah melakukan sesuatu, di mana kata kerja yang diubah ke bentuk T, lalu ditambahkan kara untuk menekankan sebuah urutan atau tindakan, yaitu A dulu baru B. Nah, contohnya tabete kara nemimasu. Setelah makan, minum. Ini berbeda dengan partikel kara yang biasa yang berarti karena atau sebab dan menggunakan bentuk kamus atau bentuk lampau atau tak. Sedangkan tekara selalu setelah bentuk T kata kerja. Cara penggunaannya itu cukup mudah. Cara penggunaannya, langkah pertama, ubah kata kerja ke bentuk T, lalu tambahkan kara. Setelahnya, sebutkan tindakan kedua yang sudah disebutkan. Contoh kalimatnya ada shigoto ga owatte kara kaerimasu. Setelah pekerjaan selesai, pulang. Yang kedua ada ha-o migaite kara nemasu. Setelah menggosok gigi, saya tidur. Yang ketiga ada benkyou shite kara gakko ni ikimasu. Setelah belajar, saya pergi ke sekolah. Selanjutnya ada temoi desu ka, pola tata bahasa Jepang untuk meminta izin. Artinya, bolehkah saya atau apakah boleh jika saya titik-titik yang dibentuk dari kata kerja bentuk T, lalu tambahkan moi desu ka dan berfungsi menanyakan izin untuk melakukan sesuatu atau tindakan seperti tabako o sutte moi desu ka, yang artinya bolehkah saya merokok, atau terebi o mite moi desu ka, bolehkah saya menonton TV? Nah, di sini ada contoh pertanyaan dan jawabannya. Terebi o mite moi desu ka, bolehkah saya menonton TV? Hai, ii desu yo. Ya, boleh. Yang kedua ada hong o karite moi desu ka, artinya bolehkah saya meminjam buku? Sumimasen, chotto, yang artinya maaf, sedikit. Chototo bisa diartikan untuk menolak dengan sopan. Selanjutnya ada perubahan tewa ikemasen, digunakan untuk menyatakan larangan keras atau instruksi bahwa sesuatu tindakan tidak diperbolehkan. Untuk pola perubahannya menggunakan pola T, seperti te kudasai, dan bentuk larangan mempunyai dua tipe. Selain tewa ikemasen, ada juga bentuk kinshikei yang berarti larangan. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat koko de shasin o totte wa ikemasen, artinya dilarang mengambil foto di sini. Yang kedua, koko ni kuruma o temette wa ikemasen, tidak boleh memarkirkan mobil di sini. Yang ketiga, tesuto no toki tonari no hito to hanashite wa ikemasen, saat ujian tidak boleh berbicara dengan orang di sebelah. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton minasang.